Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Aprilia Tanjung dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai internal dan eksternal public relation. Nah, apa sih public relation? Public relation adalah kegiatan atau strategi komunikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan, atau individu untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan baik dengan publik atau masyarakat. Secara sederhananya, public relation ini adalah suatu cara menjaga citra dan hubungan baik di mata orang banyak. Nah, yang pertama, kita akan membahas public internal public relation. Public internal adalah pihak yang berada di dalam organisasi dan terlibat langsung dalam kegiatan operasional. Contohnya seperti pemimpin, karyawan, manajemen, dan anggota organisasi. Contoh kasus yang pernah terjadi, adanya ketidakpuasan karyawan terhadap kebijakan jam kerja baru karena kurangnya sosialisasi yang jelas. Nah, terjadinya masalah utama. Masalah utamanya adalah kurangnya komunikasi dua arah. Oleh karena itu, dampaknya adalah motivasi kerja menurun, muncul konflik, dan produktivitas ikut menurun juga. Nah, setelah penjelasan dari contoh atau permasalahan yang terjadi, apa sih strategi dari internal? Yang pertama, mengadakan forum dialog, yaitu pertemuan langsung agar karyawan bisa menyampaikan pendapat dan didengar oleh manajemen. Yang kedua, menyebarkan memo resmi dan FAQ, yaitu penjelasan kebijakan agar karyawan lebih mudah memahami aturan yang telah dibuat. Yang ketiga itu membuka saluran aspirasi supaya karyawan bisa menyampaikan keluhan atau saran dengan lebih bebas. Yang keempat, menjadikan VR sebagai mediator, yaitu penghubung antara karyawan dan manajemen agar komunikasi lebih baik. Nah, selanjutnya adalah public eksternal. Apa sih public eksternal? Public eksternal yaitu pihak di luar organisasi yang berpengaruh terhadap citra lembaga. Contohnya, masyarakat, media, konsumen, pemerintah, dan mitra kerja. Apa sih masalahnya yang sering terjadi? Masalah yang terjadi adalah munculnya citra negatif di publik yang memiliki dampak menurunnya kepercayaan dan terganggunya reputasi lembaga. Kemudian, bagaimana strategi eksternalnya? Strategi yang pertama, memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan informasi yang salah di masyarakat. Kedua, menyampaikan permintaan maaf jika memang terjadi kesalahan agar kepercayaan publik kembali. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan media agar informasi yang disampaikan tetap positif. Keempat, mengelola media massa atau media sosial secara aktif agar bisa merespon publik dengan cepat. Nah, setelah dijelaskan mengenai internal dan eksternal, apa sih perbedaannya? Perbedaan utama antara keduanya adalah pihak internal fokus pada hubungan kerja, sedangkan publik eksternal fokus pada citra dan kepercayaan publik. Nah, jadi dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa public relation memiliki peran penting dalam menjaga hubungan baik, baik dengan publik internal maupun eksternal. Fokus internal lebih fokus pada hubungan kerja di dalam organisasi seperti karyawan dan manajemen, sedangkan publik eksternal lebih fokus pada citra dan kepercayaan masyarakat. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, baik internal maupun eksternal, maka bisa menimbulkan masalah seperti konflik, penurunan kepercayaan, hingga rusaknya reputasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang tepat agar hubungan tetap terjaga dan organisasi berjalan dengan baik. Nah, itulah dia materi yang telah saya sampaikan mengenai public internal dan eksternal public relation. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.